Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Merlan Talib. Saya mahasiswi dari semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari organisasi kurikulum. Nah, sebelumnya, organisasi kurikulum secara umum ialah merupakan alat untuk mempermudah mencapai keberhasilan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran secara efektif. Menurut Ansyar tahun 2015, yaitu organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Nah, sedangkan menurut Ali tahun 2005, yaitu dia menyampaikan bahwa organisasi kurikulum merupakan suatu cara menyusun bahan-bahan atau pengalaman belajar yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu subjek mater kurikulum atau pendekatan mata pembelajaran. Subjek mater kurikulum adalah organisasi kurikulum yang tertua dan banyak digunakan di banyak negara. Subjek mater kurikulum adalah organisasi isi pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan dan diberikan kepada para siswa secara terpisah-pisah. Yang kedua yaitu correlated kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Pada dasarnya, organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran itu satu sama lain ada hubungannya, bersangkut paut, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Nah, yang ketiga yaitu broad field kurikulum atau cakupan luas. Nah, broad field kurikulum ada juga korelasi antara beberapa mata pelajaran yang lebih jauh sehingga tidak tampak lagi batas-batas mata pelajaran dalam satu rumpun. Misalnya antara mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi difusikan menjadi bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Kemudian mata pelajaran kimia, fisika, biologi difusikan menjadi bidang studi ilmiah pengetahuan alam. Nah, yang keempat yaitu integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas suatu pelajaran yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu core kurikulum. Istilah core kurikulum merujuk pada suatu rencana yang mengorganisasikan dan mengatur bagian terpenting dari program pendidikan umum di sekolah. Yang keenam yaitu activity kurikulum. Activity kurikulum sering juga disebut dengan experience kurikulum. Organisasi kurikulum ini tidak memiliki struktur yang normal dan tidak dirancang sebelumnya. Nah, isi kurikulum ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik, serta membantu peserta didik dalam memilih kebutuhan dan minat yang dianggap penting. Selanjutnya itu faktor yang dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Yang pertama itu ruang lingkup atau skop. Ruang lingkup kurikulum menunjukkan keseluruhan, keluasan atau kedalaman dan batas-batas bahan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu urutan atau sequence. Urutan bahan pelajaran menunjukkan keteraturan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kapan bahan tersebut sebaiknya disampaikan terlebih dahulu dan mana bahan yang akan dipelajari kemudian. Nah, selanjutnya itu kesinambungan atau interest. Faktor ini berangkat dari asumsi bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan masalah secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan subjek centered kurikulum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang akan diperoleh peserta didik menjadi terlepas-lepas dan tidak fungsional. Selanjutnya itu keseimbangan atau balance. Keseimbangan ini dapat dipandang dari dua segi, yakni yang pertama yaitu keseimbangan isi, yaitu tentang apa yang dipelajari. Yang kedua itu keseimbangan cara atau proses belajar. Nah, yang terakhir yaitu waktu atau times. Alokasi waktu harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, dalam arti apakah suatu mata pelajaran, misalnya akan diberikan selama 2 jam pelajaran per hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 semester, 1 tahun, atau tiap tahun. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.